Halo Sobat Deliers, jumpa lagi di Daily Podcast. Kali ini saya Angga dan Frando. Nah, kita kali ini ada di sebuah taman yang cukup hijau lah ya, dan asri. Mohon maaf, jadi kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu yang kurang nyaman ya. Soalnya ini agak sedikit natural lah bisa dibilang. Nah, temanya alam ya berarti hari betul. ini ya. Nah, kali ini kita saya akan membahas tentang gimana sih caranya atau pentingnya komunikasi maksudnya di kehidupan sehari-hari, maupun itu lagi kuliah maupun sedang kerja, pokoknya penting banget. Nah, sekarang kita udah kedatangan sama narasumber kita. Oke, silakan memperkenalkan diri ke Sobat Deliers. Oke, halo Sobat Deliers, perkenalkan nama saya Frando. Oke, dipanggil apa nih, Kak Frando atau Kang Frando atau apa kira-kira? Bebas, yang penting ada Frandonya. Oke. Jadi namanya Kang Frando. Oke, kalau boleh tahu, tadi kan udah makan diri. Kalau sekarang kesibukannya kira-kira apa nih, Kang? Kesibukannya sekarang lagi kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Penyuluhan Pertanian. Oke, oh lagi kuliah. Oke. Iya. Selain kuliah, kesibukan saat ini apa? Kesibukan selain kuliah paling jadi freelance atau enggak sekarang lagi fokus di jadi content creator sih. Oke, jadi istilahnya kerja sambil kuliah. Iya, Wah, keren banget. Jadi nggak hanya mahir di bidang komunikasi, tapi juga bisa memanage gimana sih membagi waktu antara kuliah dan kerja. Kira-kira gimana sih cara membagi waktu kuliah dan kerja? Soalnya kan banyak banget nih sobat di sini yang tentunya pengen banget pasti kerja sambil kuliah. Ya nggak sih? Iya, Gimana sih kira-kira gimana nih Kang Frodo? Mungkin bisa lebih keras lagi ke sobat Deliers ngomongnya. Iya, jadi buat Sobat Deliers, gimana caranya sih memanage waktu itu lebih balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita atur jadwal-jadwal kita, misalnya jam segini kita harus kerja, jam segini ngerjain tugas, jam segini ngapain, terus tanggal segini kita harus ambil job di sini, kayak gitu-gitu sih, sama jadwal UAS kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa pinter-pinter manage waktu lah. Oke, menarik banget nih buat bahas masalah istilahnya jam antara kuliah dan kerja. Kira-kira ada nggak sih di satu saat Kang Frando ini bentrok antara kerja dan kuliahnya? Nah, itu ada nggak? Kalau misalkan pun ada, kira-kira bagaimana cara menanggulanginya gitu? Milih mana nih antara kerja atau kuliah pada saat bentrok? Kira-kira? Pada kebetulan sekarang lagi online nih, jadi emang sebenarnya sering banget bentrok. Jadi ketika saya kuliah itu kadang-kadang sambil syuting, kadang-kadang sambil saya lagi take video juga. Jadi on di Zoom tapi sambil dengerin tuh sambil lihat talent yang lagi syuting juga sih. Jadi sering banget deh kalau lagi online kayak gini. Bisa. Jadi kalau tapi ada nggak misalkan di suatu saat antara pilih kerja dan kuliah bentrok, itu pilih mana? Ya pilih kuliah dong. Pilih kuliah. Oke. Emang kan prioritas kita kuliah. Betul, kuliah nomor 1, pendidikan nomor 1. Keren banget nih. Oke, sebelum masuk ke tema nih, kira-kira sobat Deliers di sini pasti pengen tahu apa sih pentingnya komunikasi bagi seorang Kang Frando? Bagi saya komunikasi itu penting. Yang pertama sebagai sumber uang juga kan komunikasi. Betul. Terus abis itu pentingnya komunikasi, gimana caranya kita kasih informasi, kasih pesan buat teman-teman, buat audiens, supaya apa yang kita omongin ini tuh bisa dapat gitu, bisa dicerna oleh teman-teman yang lain. Jadi penting banget nih komunikasi bagi Kang Frando. Iya, sepenting itu. Jadi sebenarnya nggak cuma Kang Frando sih, seluruh istilahnya seluruh orang pasti butuh namanya yang komunikasi. Nggak, entah itu mau yang mahir maupun udah profesional, sama aja. Jadi penting banget nggak sih, buat dunia kerja juga penting, buat di buat di pendidikan juga penting tentunya. Karena selain itu misalnya kita mau jalin kerjasama nih, itu kan pakai skill komunikasi kan. Gimana caranya kita ngeyakinin si teman kerjasama kita supaya mau ikutin apa yang kita omongin. Nah, betul banget. Pasti di sini sobat Deliers nggak mungkin dia hidup di dunia ini tanpa ada komunikasi. Iya, betul banget nggak? Pasti banget. semua berkaitan dengan komunikasi. Oleh karena itu kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Nah, ini kita bakal lebih lanjut bahas sama Kang Frando nih. Sebelumnya kita pengen tanya nih, kira-kira masa lalu Kang Frando seperti apa sih istilahnya? Apakah emang dari lahir nih itu udah bisa ngomong, mahir komunikasi, atau gimana kira-kira? Oke, sebelumnya di SMA kayak anak SMA pada umumnya sih, ya ikut-ikut OSIS, ikut-ikut organisasi, ini lomba. Sebelumnya ini mohon maaf kalau misalkan ada suara orang lagi nyapu, mohon maaf teman-teman. Oke. Jadi sebelumnya saya seperti anak SMA pada umumnya, ya gimana kita berorganisasi, lomba dan lain-lain. Cuman
di SMA itu saya masih lebih introvert sih, masih belum berani buat tunjukin diri saya, belum bisa berani buat tampil di depan umum. Oh ternyata Kang Frando itu dulu introvert teman-teman. Iya, jadi belum seberani sekarang lah kalau diibaratkan. Nah akhirnya udah lulus, baru saya mulai memberanikan diri. Wah keren banget. Nah sebelum ini informasi sedikit buat Sobat Deliers, Kang Frando ini merupakan Mojang Jejaka Kota Bogor 2019, lalu merupakan Duta Muda Sehat Kota Bogor 2019 dan Duta Padi Indonesia 2020. Keren banget. Itu gimana sih Kang ceritanya bisa sampai sukses meraih istilahnya udah 3 gelar sekaligus gitu? Waduh keren banget sih. Gimana Kang? Sebenarnya itu lebih ke challenge diri sih buat saya, karena ketika saya ikut satu ajang pasti ada challenge-challenge baru. Contohnya di Jajaka Kota Bogor itu saya kan berarti jadi representatif untuk Kota Bogor. Saya harus bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang lain kalau Kota Bogor tuh bagusnya apa, pariwisatanya apa aja. Terus ketika saya jadi duta kesehatan, saya harus bisa promosiin program-program kesehatan yang ada di Kota Bogor. Terus harus kasih awareness juga buat anak muda Kota Bogor buat peduli lagi sama kesehatan. Nah, ini menarik banget nih. Sebelumnya emang cita-cita Kang Frando sendiri apa sih? Kenapa sekarang jadi pengen ikut-ikutan pageant atau istilahnya ajang-ajang seperti ini gitu kan? Oke, sebelumnya dulu diarahin orang tua emang jadi TNI. Waduh, sangat bertolak belakang sekali TNI dan Ya, lalu? jadi udah daftar, cuman emang ada kendala di mata, saya minus. Oh, emang ya, di TNI itu nggak boleh kalau misalkan masuk nggak boleh ada istilahnya nggak boleh ada apa ya? Mata minus itu nggak boleh. Mata minus dan beberapa hal penyakit lainnya. ya. Jadi akhirnya saya gagal kan di situ. Akhirnya saya explore lagi kira-kira saya passionnya di mana sih? Akhirnya saya nemuin komunikasi. Oh, jadi Kang Frando ini belum nemuin passion atau minat dan bakat dirinya tuh nemuin pada saat umur? Pada saat kemarin pas baru-baru sebelum masuk kuliah sih. Jadi jadi baru nemuin pas mau masuk kuliah tahun lalu tuh ya. Iya. Waduh, keren banget. Setelah mengikuti ajang-ajang seperti Mojang Jaka. Bener banget. Wah. Jadi awalnya tuh emang iseng-iseng sih ikut Jajaka tuh karena lagi gap year, nggak ada kerjaan. Akhirnya ada informasi bahwa lagi buka Jajaka Kota Bogor, akhirnya aku ikut dan lolos. Seberapa penting sih komunikasi di Mojang Jejaka Kota Bogor, lalu di duta-duta lainnya pada saat nugas? Seberapa penting sih komunikasi, skill komunikasi istilahnya itu bagi Kang Frando sendiri ya? Kalau seberapa penting, itu sangat penting banget dan yang paling utama itu komunikasi. Karena ya? Ketika kita jadi representatif bagi Kota Bogor contohnya, itu kita harus bisa kasih tahu kan ke orang-orang gimana bagusnya Kota Bogor, pariwisatanya apa aja. Maka dari itu kita akan selalu berkomunikasi dengan orang, kita akan selalu tampil di depan orang lain. Nah betul. Nah istilahnya ada nggak sih pengalaman apa yang cukup menarik dan cukup tidak mengenakan? Jadi dua pertanyaan nih, pengalaman yang seru istilahnya dan pengalaman nggak enaknya pada saat jadi Mojang Jejaka maupun duta lainnya pada saat istilahnya berkomunikasi di halayak umum maupun antara suatu organisasi teman atau segala macam. Ya, apa kira-kira? Cerita menariknya itu saya jadi makin sering diundang jadi narasumber contohnya. Misalnya banyak kerjaan gitu ya. Jadi webinar, entah jadi MC atau jadi narasumber lah pokoknya. Nah, ketika jadi diminta jadi duta kesehatan, saya harus bisa tahu tentang kayak orang-orang kan taunya oh ini udah bagus banget di dunia kesehatan, tapi kan saya nggak setahu itu sebenarnya. Jadi saya harus belajar, apalagi kalau pengalaman uniknya saya pernah dapat pertanyaan waktu itu tentang seputar COVID-19. Waktu itu masih baru-baru tuh dan kita bincang-bincang gitu kan, dan ada pertanyaan yang bener-bener udah kayak buat dokter gitu loh. Jadi saya waktu itu nggak bisa jawab. Tidak mengenakannya. Iya bener banget. Pasti ada kan hal-hal seperti itu, dan bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara Kang Frando ini menanggapi masalah tersebut gitu. Kalau cara menanggulanginya saya minta maaf, dan saya juga bilang kalau misalnya itu bukan kapasitas saya, itu bisa tanya ke dokter atau ke pakar-pakar lainnya gitu sih. Oh jadi yang pertama itu adalah jujur dan skill komunikasi yang baik, karena seperti yang kita ketahui juga emang nggak semua istilahnya nggak semua tentang suatu apapun itu diketahuin sama setiap orang. Nah terutama Kang Frando ini, misalkan dia nggak tahu apa, nah cara menanggulanginya adalah dengan cara skill komunikasi yang baik. Soalnya teman-teman, dengan cara skill komunikasi kita yang baik juga, kalau biarpun kita nggak tahu apa itu jawabannya, tapi dengan cara kita merangkai kata dan cara menyampaikannya kepada audiens, itu bisa
memikat audiens untuk percaya terhadap apa yang kita omongkan. Bener banget nggak? Bener banget. Jadi dengan skill komunikasi yang baik itu bisa ningkatin kredibilitas kita juga sih sebagai sumber. Betul. Kayak gitu guys. Nah, terus kira-kira seberapa penting sih komunikasi kalau mau ikut-ikutan ajang-ajang seperti ini? Bisa nggak sih kalau misalkan sobat dealers ini dia belum percaya diri dan belum bisa berkomunikasi dengan baik, tapi tiba-tiba ikutan ajang-ajang, daftar ajang-ajang pencarian bakat, apakah bisa atau kira-kira gimana menurut Kang Frando? Menurut saya sih itu kita harus prepare dulu ya. Karena ketika kita mau jadi duta, jadi ambasador, otomatis kita mewakili sesuatu. Nah, ketika kita mewakili sesuatu, kita harus punya yang pertama kepercayaan diri, terus kita juga harus punya skill komunikasi terus attitude yang baik. Jadi ketiga itu tuh emang benar-benar jadi satu supaya kita bisa jadi ambasador yang baik. Nah, kira-kira lagi-lagi masalah komunikasi yang baik. Kira-kira menurut Kang Frando sendiri ciri-ciri mempunyai skill komunikasi yang baik itu kira-kira apa aja gitu? Apakah ada ketentuannya atau menurut Kang Frando tuh kalau misalkan seseorang udah mempunyai basic skill atau udah bisa ngomong di depan publik itu kira-kira contohnya seperti apa gitu? Harus udah apa gitu? Sebenarnya untuk skill komunikasi sendiri itu sangat berhubungan erat dengan attitude. Ketika kita punya attitude yang baik, pasti juga kita bisa cara menyampaikan akan kelihatan dengan cara penyampaian kita, akan kelihatan dengan kata-kata apa yang kita keluarkan kayak gitu. Jadi yang utama itu yang pertama attitude dulu sih. Attitude dulu. Karena ketika kita punya attitude yang baik, pasti kita ngomongnya juga yang benar, ngomongnya yang baik-baik, gitu ya. enak didengar, nggak kasar, kayak gitu guys. Nah ternyata juga komunikasi itu nggak cuma bicara, tapi juga bisa dilihat dari penampilannya nggak sih? Karena penampilan juga bisa berbicara. Mungkin orang bisa ngelihat kita, orang nggak mungkin ngelihat kita kayak penampilannya kurang menarik, dan juga orang mungkin nggak bisa kayak istilahnya don't judge book by the cover kan, people from the nah intinya itu kan don't judge people from the cover. Nah iya, tapi dengan penampilan yang menarik juga didukung dengan skill komunikasi yang baik juga, pasti tentunya bakal mendorong orang untuk mau dengar apa yang kita omongkan dan kita bicarakan. Nah ada satu pepatah nih yang pernah ngomongin good clothes open all doors. Jadi ketika kita berpenampilan menarik, berpenampilan bersih, wangi, rapih, itu pasti akan naikin kredibilitas kita. Jadi ketika kita disandingkan dengan beberapa kandidat nih, yang pertama punya skill komunikasi, kita juga punya skill komunikasi, yang ketiga punya skill komunikasi juga. Tapi yang dua teman ini tuh gak berpenampilan menarik. Betul. Pasti kita punya poin plus yang akhirnya membuat kita diterima. Betul, itu penampilan gitu. Juga penting banget buat kita bisa istilahnya buat percaya diri tentunya. Nah, ini menarik banget nih. Gimana sih caranya biar kita bisa tampil percaya diri nih? Untuk tampil percaya diri itu sebenarnya balik lagi ke dalam diri kita. Apakah kita mau terjun atau enggak? Bagaimana kita mau memulai atau enggak? Terus didukung juga sama penampilan kita. Karena ketika kita berpenampilan menarik, pasti kita akan lebih pede dan lebih mau nunjukin diri kita. Kayak misalnya, contohnya celana kegedean deh. Ketika kita pakai celana yang kegedean, otomatis kita nggak akan pede tampil di depan umum kayak gitu sih Gak. Jadi dengan skill komunikasi yang ditunjang dengan penampilan itu akan jadi satu kesatuan yang benar-benar nunjang kita banget buat tampil. Oke, keren banget nih. Nah, ini terakhir nih Kang Frando nih. Di sini mungkin penonton setia Dede Podcast, Sobat Dealers, mungkin ada yang udah jago ngomong, ada juga yang belum, istilahnya belum percaya diri dan belum jago ngomong, belum public speaking yang bagus di depan umum. Nah, kira-kira apa sih bagaimana tips biar bisa percaya diri pertama, dan bagaimana tips agar bisa ngomong di depan umum? Oke, untuk tips percaya diri yang pertama dari saya itu jangan takut buat melangkah. Selain itu jangan takut buat memulai hal-hal baru, karena ketika kita memulai hal-hal baru pasti kita punya jam terbang yang lebih. Karena dengan jam terbang itu akan nambah value kita, akan nambah skill kita, dan nambah experience juga. Jadi ketika kita misalnya sekali nih aku tampil punya kesalahan, pasti kita akan inget kesalahan itu dan jadi evaluasi buat kedepannya kayak gitu. Jadi jangan misalnya kita udah ngelakuin kesalahan langsung gak mau lagi buat tampil, jangan kayak gitu, tapi jadiin itu jadi pembelajaran supaya kita naik tingkat lagi. Oke, keren banget. Pokoknya intinya jangan takut
buat nyoba Melangkah, sesuatu. ya. Ya, karena dengan kita tidak takut untuk mengikuti sesuatu, pasti kita akan menambah namanya pengalaman dan jam terbang. Nah, dimulai dari situlah yang namanya skill komunikasi akan terasa seiring dengan jam terbang atau seiring dengan kita mengikuti istilahnya ajang-ajang seperti Kang Frando ini. Iya, bener banget. Apalagi setiap orang tuh pasti ada prosesnya kan. Seseorang yang profesional pasti bermula dari yang amatir dulu. Betul. Jadi jangan malu lah kalau kita masih belum lancar, kita masih belum bagus, tapi terus aja explore, terus belajar supaya kita jadi profesional. Oke, keren banget. Makasih Kang Frando udah bisa untuk mampir ke Delius terima Podcast. kasih juga. Nah, sobat Delius, kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau kurang paham tentang komunikasi, bisa langsung aja tanya-tanya ke Kang Frando nih lewat kira-kira lewat apa nih Kang, bisa tanya-tanya? Lewat Instagram lewat boleh. Instagram. Boleh dikasih kan Instagramnya? Nama Instagramnya @frandosamosir. Nah, @frandosamosir. Oke, terima kasih Kang. Nah, buat sobat Deliers, diingatkan lagi jangan takut untuk memulai sesuatu. Percaya diri aja dulu, karena lewat situlah kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik dan bisa untuk tetap percaya diri dan berkomunikasi dengan baik seiring jam terbang kalian, seperti itu. Makasih banget ya Kang Frando. Sama-sama. Menarik banget nih. Oke, sobat Deliers, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita dengan Kang Frando dengan banyak gelarnya ini. Sampai bertemu di podcast lainnya dengan perbincangan menarik lainnya dan narasumber yang keren-keren. Sampai jumpa.